ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali hari kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah sudah kembali membangunkan kita dari tidur. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur itu membuat kita semakin banyak berzikir dan mengingat Allah, Sang Pemberi nikmat. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat. Kemampuan kita untuk tidur itu nikmat. Betapa banyak orang yang sulit untuk tidur, tapi ada orang begitu mudah dibawa istirahat langsung tertidur, dan setelah bangun fisiknya menjadi kuat. Maka kekuatan itulah yang harus kita gunakan untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan ibadah subuh kita pada pagi ini dicatat sebagai amal saleh yang di akhirat kelak akan bisa memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Kita berharap di masa-masa yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Jangan pernah berhenti berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang paling berjasa dalam kehidupan kita, bahkan lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Maka kita harus mencintainya lebih dari diri kita dan lebih dari mencintai orang tua kita. Seandainya orang tua kita menjadi asbab bagi kehidupan kita di dunia atas izin Allah, maka kita nikmatilah kehidupan dunia ini setelah itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai asbab untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sungguh kebahagiaan dunia tidak ada berbanding apa-apa ketika kita bandingkan dengan kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat itu hanya asbabnya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
cintailah beliau, perbanyak selawat dan salam, doa-doa baik untuk Rasul yang memang sudah pasti baik. Kita doakan kebaikan untuk dia yang pasti mendapatkan kebaikan. Dan itu artinya adalah bahwa salawat dan salam itu bukan Nabi yang membutuhkan. Bersalawatnya kita kepada beliau bukan dia yang membutuhkan. Seandainya semua kita yang ada hadir sekarang ini tidak bersalawat kepada dia, dia pasti masuk surga. Dia dosanya pasti terampuni. Dia sudah dijamin baik, maqamam mahmudah. Insya Allah dia dapatkan. Cuma kita masuk surga apa tidak kalau tidak berselawat? Kita baik atau tidak kalau tidak berselawat untuk beliau? Nah, oleh karena itu sesungguhnya berselawatnya kita kepada Nabi itu justru kita yang membutuhkan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan balas sebanyak 10 kali. 1 yang kita berikan, 10 yang kita dapatkan. Sekarang siapa yang lebih untung? 1 yang kita sebutkan, tapi Allah balas dengan 10 kali. Sungguh kitalah yang membutuhkan selawat itu. Kita ingin masuk ke dalam kafilah, rombongan Allah dan para malaikatnya yang sebelumnya juga sudah berselawat. Saya sering mengatakan bahwa perintah salawat untuk kita kepada Nabi itu ketika Allah dan malaikatnya sudah berselawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Kapan perintah sallu alaihi itu? Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua mereka berselawat untuk Nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman, berselawat pula lah kalian kepada Nabi itu. Jadi Rasul sudah mendapatkan kemuliaan dengan Allah yang bersalawat dan juga malaikat yang bersalawat, para malaikat. Lalu setelah itu kita diajak untuk sama-sama berada dalam satu kelompok rombongan yang memang semuanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku yang merupakan kumpulan dari syarah kitab Al-Usul As-Salasah. Kita pada pagi hari ini sudah sampai pada Al-Martabatus Salisah, tingkatan yang ketiga dari Maratibuddin, dari tingkatan-tingkatan agama. Kita ingatkan kembali bahwa ad-dinu salasu maratib. Agama itu ada 3 tingkatan. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ini tingkatan beragama. Pertama sekali yang kita lewati adalah tingkatan Islam. Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita sudah dihukumkan sebagai orang yang Muslim. Tingkatan Islam ini harus meningkat kepada tingkatan yang kedua, Al-Iman. Bagaimana kita siap untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya
atau disebutkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Ini ujian bagi keimanan kita. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara gaib, yang kita kedepankan adalah iman. Karena kalau kita kedepankan akal kita, niscaya kita akan cenderung untuk menolaknya. Karena hal-hal yang gaib selalu saja sulit langsung dicerna oleh akal. Percayakah kita bahwa nanti ada hari berbangkit? Dulu orang jahiliyah menolaknya. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa pula yang akan bisa menghidupkan kembali tulang belulang setelah hancur lebur? Kenapa mereka ngomong seperti itu? Seperti yang diceritakan dalam surat Yasin. Karena mereka membacanya pakai akalnya. Kita masuk dalam kubur, hancur tulang belulang kita, wahiyya ramim, lalu kemudian dihidupkan kembali, bisa menyatu kembali. Pernyataan atau pertanyaan seperti itu pertanyaan akal. Tapi karena dia perkara gaib yang datang dari Allah, maka kita harus beriman. Maka setiap orang kalau dia sudah muslim belum bisa langsung disebut sebagai mukmin. Itu berdasarkan kepada ayat. Orang-orang A'rabi, orang-orang pedalaman Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rabi dulu berkata kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Hei Muhammad, bilang ke mereka kalau kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup kalian katakan saja untuk sementara aslamna. Kami telah Islam. Ditegur oleh Allah ketika mereka mengucapkan amanna. Apa sebabnya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Berarti perkara iman perkara at-tasdiq bil qalbi. Bagaimana kita meyakini semua perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran, wabil khusus dalam perkara-perkara yang gaib. Maka kalau kita lihat rukun iman yang sudah kita jelaskan, mulai dari awal sampai yaumul ba'ts, yaumul akhir, al-qadar, sampai perkara qadar, takdir, itu semua adalah perkara-perkara gaib. Maka tingkatan yang kedua adalah al-iman. Tingkatan yang ketiga, ini dia, al-ihsan. Ini akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini. Kalau sudah sampai ke tingkat al-ihsan, pasti muslim, pasti mukmin. Tidak akan ada orang yang begitu ihsan tapi tidak mukmin, mustahil. Tidak ada. Atau dia sudah sampai ke tingkat ihsan tetapi dia tidak muslim. Tidak ada. Karena tingkatan yang sudah dilewatinya. Kalau sudah sampai dia ke puncak, berarti dia sudah melewati yang bawah. Tapi ketika sampai pada bagian bawah, belum pasti dia disebut sebagai orang yang muhsin, kecuali kalau seandainya sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, al-ihsan itu dikatakan di sini nihayatul ikhlas. Al-ihsan nihayatul ikhlas. Puncak dari keikhlasan kita. Itu ihsan. Kalau kita bawa kepada definisi yang langsung datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya itu dikatakan bahwa al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Jadi al-ihsan itu dalam definisi yang langsung, dalam pemaknaan yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya langsung. Musyahadah, seolah-olah kita menyaksikan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seolah-olah melihatnya. Kita sebagai, kalau kita bawa kepada pekerjaan keseharian kita, kalau seandainya kita bekerja di depan pengawas, itu pasti akan berbeda ketika kita bekerja, ketika pengawas sudah pergi. Kalau dapat bocoran pagi ini akan ada sidak, kunjungan mendadak, inspeksi mendadak, akan tiba-tiba datang nanti pengawasnya atau direkturnya. Itu semua di kantor itu, di kursinya serius betul bekerja. Kayaknya setiap hari dia seperti itu. Walaupun hari-harinya kadang sibuk baca koran, sibuk main-main game di laptop, di komputer. Tak apa gunanya, habis waktu. Pas datang pengawas, pura-pura sibuk semua. Kenapa? Karena yang mengawasi datang. Tapi kalau dia sudah pergi kembali lagi ngobrol, bercerita, kadang kerja gak tuntas. Datang orang-orang yang harus dilayani, kadang pura-pura sibuk dan marah-marah pula. Tak nampak kamu nih kerja saya, katanya. Padahal baru mulai. Jadi ka'annaka tarahu. Kalau kita beribadah, seolah-olah kita langsung nampak Allah menatap kita, maka ibadah kita akan pasti maksimal. Dan itu ihsan. Fa illam takun tarahu, tapi jika kamu tak sanggup melihatnya atau tidak melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang harus kamu yakini itu adalah sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Jadi kita beribadah, kita laksanakanlah ibadah kita itu, penyembahan kita terhadap Allah itu kita lakukan seolah-olah kita melihat Allah itu, musyahadah. Tapi kalau seandainya kita ternyata tidak melihatnya, dan memang kita tidak akan pernah melihatnya dalam kehidupan dunia kita, tidak akan pernah kita melihat Allah. Jangankan kita, selevel Rasul saja tidak diberikan kesempatan untuk melihat Allah secara langsung dalam kehidupan dunia. Maka dulu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul perkara ketika Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha untuk mengambil secara langsung dari Allah perintah salat. Apa pertanyaan Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rabbak? Dulu ketika Mi'raj dulu itu kamu nampak enggak Rabb kamu? Ini pertanyaan Aisyah. Jawaban Nabi apa? Nurun anna araha. Yang ada di sekeliling saya hanyalah cahaya yang meliputi anna araha. Anna itu artinya kaifa araha. Bagaimana pula mungkin saya melihat Allah? Itu untuk dunia, untuk kehidupan dunia. Jadi Nabi menjawab pertanyaan Aisyah tadi dengan jawaban tidak melihatnya. Dan para ulama akidah dalam kajian-kajian akidah memberikan penjelasan berdasarkan kepada hadis tadi, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memang tidak melihatnya. Nabi Musa itu pernah pula ditantang oleh umatnya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hei Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada Rabb kamu sampai kami narallaha jahrah, melihat Allah secara
jahra, secara terang-terangan, nampak oleh kami Tuhan kamu baru kami beriman. Coba bayangkan tentangan yang dimintanya. Harus nampak dulu. Sama juga pemikiran orang jahiliyah itu kan, karena dikiranya yang semua yang ada itu harus nampak. Dia tidak mau mereka beriman. Kalau kami nyata nih katanya, ini patung kami, ini Manat, Lata, Uzza, Hubal, ini patung-patung kami yang kami sembah. Nampak Tuhan kalian mana katanya. Kalau tidak nampak berarti tidak ada. Dikiranya semua yang ada itu harus nampak. Padahal dia sendiri tidak pernah bisa melihat akalnya sendiri. Berarti kalau seandainya logikanya setiap yang ada itu harus nampak, lalu dia tak pernah menampak akal, tidak pernah melihat akalnya sendiri, berarti dia tidak punya akal. Tidak punya akal jadinya kan, karena kalau diminta dituntut, dia coba mana akal kamu kalau mau biar nampak sama saya akal kamu itu. Bawa pada logika tadi. Berarti dia tidak akan bisa memperlihatkannya. Kita tidak pernah bisa melihat arus listrik. Tidak pernah bisa melihat sinyal. Cuma buktinya ada. Apa bukti bahwa arusnya ada? Lampu nyala, kipas mutar-mutar, AC bisa hidup. Tiba-tiba ada satu AC yang mati. 3 hidup, 4 mati. Berarti ini pasti bermasalah. Mungkin arusnya tidak nyambung. Berarti arus tidak ada di sini. Bisa kita katakan. Tapi nampak tidak arus. Sinyal pernah nampak kita. Yang ada hanya garis-garis. Kalau full dia, berarti sinyal full. Kalau satu, berarti lemah. Tapi garis itu bukan sinyal. Itu tanda sinyal. Maka Allah tidak pernah bisa kita lihat dalam kehidupan dunia. Tapi bukti adanya tidak bisa kita bantah. Diminta oleh umat Nabi Musa, tengokkan ke kami. Diminta pula oleh Nabi Musa, wahai Rabbku, coba tengokkan dulu kepada saya. Tidak akan sanggup kamu wahai Musa, kata Allah. Tapi diberi cara oleh Allah. Unzur ilal jabal. Coba kamu pandang ke bukit itu. Fa in istaqarra makana fasawfa taran. Kalau seandainya utuh dia nanti nampak di situ. Ketika Nabi Musa melihat kepada bukit itu, Allah mencoba untuk memperlihatkan keberadaannya. Entah apa yang diperlihatkan oleh Allah, ada mungkin entah apa, wallahu alam, itu tentu Nabi Musa yang tahu. Tapi itulah, coba tengok kepada bukit itu. Kalau dia masih utuh, tetap tegar, nanti nampak sesuatu. Tetapi bukit itu hancur dan Nabi Musa pun pingsan. Oleh karena itu sepakat para ulama untuk mengatakan dalam kehidupan di dunia maka Allah tidak akan bisa dilihat, ghair masyhud, tidak akan bisa dilihat secara nyata. Disinilah kesalahan sebagian dari orang-orang sufi, gulat al-mutasawwifah, yang memaknai hadis tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Orang-orang sufi tersebut mengatakan bahwa melihat Allah akan bisa kita lakukan dengan riyadhah. Riyadhah, terus latihan terus sampai pada akhirnya melihat Allah. Kalau sudah sampai pada hakikatnya, maka mereka mengaku melihat dan bertemu dengan Allah secara iyana, secara pandangan mata, dengan riyadhah. Oleh karena itu orang-orang sufi menjadikan al-ihsan ini tingkatan khusus bagi orang-orang tertentu yang memang sudah sampai kepada puncaknya. Kalau Islam itu dianggap sebagai amal zahir,
Orang-orang yang hanya sholat, gerak-gerik, ruku, sujud, itu amal zahir. Iman itu at-tariqah, jalan untuk menuju mengenali Allah. Itu sudah perkara batin, perkara hati. Tapi kalau ihsan, itu satu tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah mampu dengan riyadah yang dia lakukan untuk antashhadah Allah, untuk menyaksikan Allah. Mereka menganggap seperti itu. Seperti yang juga disampaikan dalam beberapa referensi mereka. Dan itu untuk orang-orang khusus. Tidak bisa dicapai oleh semua orang. Mereka mengelompokkan, ada orang-orang yang sibuk dengan urusan zahir, amal-amal zahir. Tapi ada orang-orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sudah sampai karena berhasil dalam melakukan riyadhah. Dan itu tentu saja sesuatu perkara yang tidak dapat diterima, apalagi mereka bisa mengatakan bahwa orang-orang tertinggi di kalangan kelompok sufi itu sudah bisa dia untuk mi'raj, bertemu dengan Allah. Kalau Nabi mi'rajnya hanya sekali dalam seumur hidup, kalau mereka bisa berkali-kali, bahkan kapan mereka mau. Ini pemahaman yang tentu saja di dalamnya ada penyimpangan, tak dapat kita terima. Ada insya Allah sebentar lagi buku saya akan keluar terkait dengan itu. Beberapa penyimpangan dalam memahami hadis, termasuk diantaranya kelompok sufi, yang salah satu dari kesalahan mereka itu ada pada al-kashfu wal mukasyafah. Kalau sudah al-kasaf, orang-orang bilang kasaf, sudah dibukakan oleh Allah semua hal-hal yang gaib, hal-hal yang tersembunyi. Mereka bisa mengaku bisa untuk melakukan mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah kapan saja dia mau, bahkan sehari bisa 70 kali. Ada juga video yang beredar itu, yang viral itu, yang orang-orang sufi yang ngomong itu kan, katanya Habib ini kan bisa kapan saja dia untuk mau. Hadis ini justru menolak kemungkinan itu, kemungkinan untuk melihat Allah dalam kehidupan dunia. Menolak itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Karena melihat Allah secara langsung itu satu kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman di sorga kelak. Bukan kenikmatan di dunia. Allah memberikan kenikmatan dunia ini itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak. Bahkan ada dikatakan dalam riwayat kenikmatan dunia ini itu 1% dari 100% yang nanti akan disempurnakan di dalam surganya Allah. Oleh karena itu sebanyak apapun orang merasakan kenikmatan dunia, berarti baru 1%. Belum berbanding apa-apa itu dibandingkan dengan dunia. Dan nikmat yang tertinggi di surga Allah itu adalah ru'yatullah, melihat Allah secara langsung. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, kalian nanti akan melihat Rabb kalian yaumal qiyamah, nanti itu bukan sekarang, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan. Penyerupaan di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Nah, karena Allah tidak bisa diserupakan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal
serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka yang diserupakan cara melihatnya. Berkumpul pun sekian miliar manusia di muka bumi ini. Ketika melihat Allah, desak-desakan mereka di bumi, tapi mata mereka desak-desakan tidak dalam melihat. Tidak. Maka kalau itu sudah diberikan oleh Allah, nikmat itu sudah didapatkan, disitulah wajah orang-orang beriman itu akan sangat berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman nadhirah, berseri, cerah, berseri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Jadi kepada Rabbnya mereka melihat. Itu kenikmatan yang lebih, yang paling tinggi. Lillazina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang beriman akan mendapatkan husna. Kalau kita tengok bagaimana para ulama menafsirkannya, al-husna, mendapatkan balasan kebaikan dalam bentuk mungkin surga. Surga yang akan disediakan oleh Allah untuk orang beriman. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna ziyadah di sini? Tambahan selain surga. Berarti ziyadah di sini selain dari kenikmatan surga yang sudah ada. Karena dia ziyadah, tambahan, dan tambahannya itu lebih nikmat lagi daripada surga itu sendiri. Rasul kita yang langsung dalam hadis sahihnya untuk mengatakan agar kita paham dan makna ziyadah itu. Apa ziyadah di situ? Tambahannya apa? Melihat langsung kepada Allah. Itulah sebabnya Rasul kita selalu berdoa. Ada doa Nabi dan kita perlu mengulang-ulang doa itu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa melihat ladzatan nazari ila wajhikal karim. Bagaimana ladzatan nazar? An-nazarul ladzid. Pandangan yang paling nikmat ila wajhikal karim. Kepada wajahmu yang mulia. Ini hadis dari Rasul kita. Beliau berdoa seperti itu agar nanti di akhirat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan oleh Rasul kita seperti itu, pantaskah kita untuk menolak wajah Allah? Pantaskah kita untuk menolak bahwa Allah itu tak punya wajah? Karena banyak sekali orang-orang hari ini dan dari dulu pemahaman-pemahaman yang datang dari ahlul kalam, dari para mutakallimin, kelompok-kelompok yang mengedepankan akalnya daripada nas untuk menolak bahwa wajah itu jangan pernah diartikan wajah. Karena kalau diartikan wajah berarti sama dengan makhluk. Nabi saja mengartikan wajah, coba. Masa kita tidak mau mengartikan wajah? Yang tidak boleh itu bukan mengartikan wajah, tapi menyamakan. Sama wajah Allah sama kita. Kalau dibilang wajah Allah, terbayang oleh kita wajah kita. Ini yang berdosa kita kalau seandainya kita lakukan itu. Karena Allah sudah menolak penyerupaan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Masa ketika dibilang wajah, kita terbayang wajah kita. Wajah kita muak kita nengok. Jadi kan orang lain awak aja berkaca muak nengok wajah awak ni. Itu mau disamakan pula dan Allah. Logika itu yang mereka terjebak dalam kesalahan, yang membuat mereka terjebak pada kesalahan. Setiap kali disebutkan wajah, lalu terbayang wajah makhluk. Enggak. Kita kalau lewat di jalan tol, ada bunyinya begini, dilarang menggunakan bahu jalan.
dilarang menggunakan bahu jalan. Berarti jalan punya bahu. Saat kita membaca dilarang menggunakan bahu jalan, terbayang sama kita bahu kita? Berarti jalan punya bahu seperti kita? Enggak kan? Jadi jangan nanti ketika ada sifat yang disebutkan oleh Allah tentang diri dia dalam Al-Quran atau oleh Nabi-Nya, dalam hadis-hadisnya, yang secara bahasa sama dengan yang kita miliki. Jangan sekali-kali membayangkan bahwa itu memang seperti itu pula. Tidak. Karena hal-hal yang sama ketika disebutkan untuk makhluk, itu saja tidak bisa sama. Bahu jalan, telinga kuali namanya. Tidak mengerti katanya telinga kuali katanya. Sama dengan kita telinga kuali. Apakah ketika disebut itu yang terbayang oleh kita? Ada gendang telinganya, dia berbentuk huruf C dan lain sebagainya. Kita kalau disuruh membuat gambar telinga kan huruf C itu kan? Apa seperti itu? Tidak. Dan pemikiran seperti itu tidak pernah ada pada masa Nabi, pada masa sahabat, tidak pernah ada. Tapi ketika bermunculan ahlul kalam, Mu'tazilah, Khawarij, yang sebagian pemikiran Mu'tazilah diikuti oleh Asy'ariyah dalam persoalan takdim al-aql ala nas, mendahulukan akal daripada nas, diikuti pula oleh mereka. Disitulah fikrah takwil itu datang. Oh, kalau begitu mesti ditakwilkan. Mesti ditakwilkan. Kenapa? Agar kita tidak menyerupakan Allah. Padahal penyerupaan itu sudah pasti tidak. Karena Allah sendiri yang menolak, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, udah Allah jelaskan iniha wajah, imani wajah itu, tapi laisa kamitslihi syai'. Itu yang harus kita kerjakan. Karena memang dalam kehidupan dunia kita tidak akan pernah kita lihat, tetapi berdasarkan kepada hadis Nabi, nanti di akhirat kalau melihatnya, itu kalau tidak ada wajah, bukan ditengok. Kan gitu? Kalau ditolak, oh wajah itu mungkin artinya kekuasaannya, kerajaannya. Bukankah surga itu juga kekuasaan Allah? Padahal ketika dikatakan wajah, itu kenikmatan selain daripada surga. Berarti kenikmatan selain surga dan melebihi nikmat surga itu sendiri. Itu adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Melihat kepada wajah Allah secara langsung. Jadi berharaplah untuk melihat itu nanti di akhirat kelak. Karena kita beriman kepadanya. Kalau sudah diberikan kenikmatan itu dalam kehidupan dunia, hilang nanti keutamaan-keutamaan yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi salah satu dari kemuliaan orang-orang beriman yang akan dia dapatkan dengan sebab keimanannya itu melihat kepada Allah. Lillazina amanul husna wa ziyadah. Orang-orang beriman nanti mendapatkan surga dan tambahan. Berarti tambahan ini sudah pasti berbeda dengan husna itu sendiri, dengan nikmat surga itu sendiri. Nah, jadi kita beribadah ihsan, dan ihsan itu inilah definisi Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah melihat langsung, tapi jika tidak melihat, jika kamu tidak melihat, ini sepertinya memang Nabi memberikan gambaran. Dalam kalau beribadah itu tidak akan mungkin kalian lihat Allah langsung. Tapi jika itu tidak tercapai, tidak nampak sama kalian, yang harus diyakini apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Sehingga
dengan definisi Nabi itu tentang ihsan itu disimpulkanlah dalam buku ini bahwa al-ihsan itu nihayatul ikhlas, puncak dari keikhlasan, bahwa kita beribadah kepada Allah benar-benar ikhlas zahiran wa batinan. Nihayatul ikhlas itu terkumpul padanya zahir batin. Yang batin jelas persoalan hati yang memang harus selalu hanya untuk Allah. Sedangkan yang zahir itu diartikan wa min haitsu zahir, dari sisi zahirnya nihayatul ikhlas itu adalah kamalul mutaba'ah. Kamalul mutaba'ah, sempurna mutaba'ah kita, sempurna keikutsertaan kita yang hanya Nabi yang kita contoh, hanya Nabi yang kita tiru. Itu yang nihayatul ikhlas. Hati yang mendasari pelaksanaannya, iman yang ada di hati sebagai dasar pelaksanaannya, murni melakukannya hanya untuk Allah, dan apa yang dilakukan itu kamalul mutaba'ah. Di dalamnya ada kesempurnaan dalam mengikuti Rasul. Maka setiap kali kita mengikuti Rasul, kita ikut kalah dengan keikhlasan, dan setiap keikhlasan yang ada dalam amal kita ikut kalah dengan mutaba'ah untuk mencontoh Rasul kita, dan disitulah puncak dari agama kita yang disebut dengan ihsan. Berkumpul dua hal di situ, hati yang murni hanya untuk Allah, kemudian kesempurnaan kita dalam mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh hilang dari salah satunya. Kalau hilang salah satunya berarti ibarat burung hilang satu sayapnya. Burung kalau terbang dengan satu sayap pasti tidak bisa. Baru saja mulai jatuh lagi. Baru mulai, kemudian dia tidak mampu untuk melanjutkan terbangnya, dan tidak akan diterima pula oleh Allah karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalil dari al-ihsan ini itu dari ayat dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat, salah satu dari ayat yang dijadikan dalil untuk ihsan, orangnya itu disebut dengan muhsin. Jadi ihsan itu sikap dan perbuatan kita. Kalau muhsin itu orangnya. Islam orangnya muslim. Iman orangnya disebut mukmin. Ihsan orangnya disebut muhsin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini dalam surah An-Nahl 128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah juga bersama dengan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Secara akar kata ihsan itu dari kata hasan. Hasan itu artinya baik. Ihsan, bagaimana selalu muncul kebaikan-kebaikan itu dari kita sebagai pelaku yang mukmin, berbuat kebaikan terus, dan kebaikannya itu hanya untuk Allah dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang ihsan. Didekatkan di situ kata ittaqau, bertakwa, dan ihsan. Berarti beda nanti antara takwa dengan ihsan. Dan ihsan itu ada pada puncaknya. Beribadah seolah-olah langsung dia melihat Allah. Beribadah langsung melihat dan di hadapan Allah. Tapi kalau tak terlihat, yang harus diyakini berarti Allah yang pasti melihat kita. Ayat ini salah satu dari ayat-ayat akidah yang para ulama salaf memberikan pembahasan. Dan kita harus ikut memahami sebagaimana yang dipahami oleh mereka dulu.
ketika dikatakan sesungguhnya Allah ma'allazina taqaw, bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang ihsan. Bersama di sini apa maksudnya? Al-ma'iyyah, bersama. Apakah Allah bersama kita secara zat? Karena kata ma'a dalam Al-Quran ketika disebutkan setelahnya Allah atau ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, itu ada beberapa redaksi. Apa contohnya? Ayat yang lain. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada di situ ma'akum, Allah bersama kamu. Kalau ini Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apakah bersama di sini sama makna? Sama maknanya? Atau apakah ma'iyatullah itu yang ada dalam ayat itu ma'iyatuz zat, bersamaan secara zat? Zat itu berarti bersama kita ada zat Allah. Allah punya zat enggak? Ada. Allah punya zat, dia ada. Tetapi laisa kamitslihi syai', seperti yang kita katakan tadi. Kita hanya bisa mengimani bagaimana zat Allah atau seperti apa, dan sepertinya itu tidak akan pernah kita dapatkan karena Nabi memang tidak memberikan. Tetapi ada sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, baik itu af'alnya atau zatnya. Kita hanya percaya, beriman, tapi kita tidak mencari seperti apa. Dan zat Allah itu ada. Sekarang yang bersama kita apakah zatnya? Kalau saya genggam tangan saya ini, adakah zat Allah di dalam genggaman tangan saya? Padahal Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Berarti kita ini yang ada dalam genggaman, bukan nanti kita katakan kalau ma'iyatuz zat itu ma'iyah secara zat, berarti dalam genggaman kita ada zat Allah. Itu bisa kita pahami dengan memahami ma'iyatullah, kata ma'a dalam Al-Quran. Ma'iyah itu kedekatan kita dengan Allah itu ada nanti ma'iyah khassah dan ada ma'iyah ammah. Kedekatan secara khusus dan kedekatan secara umum. Dan itu berbeda. Ma'iyatullah yang khassah itu khassah bil mu'minin. Dan yang dimaksud dengan ma'iyah di situ adalah inayahnya Allah. Allah menolongnya. Ada tiba-tiba orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin pergi berdakwah yang hampir saja dia terjadi kecelakaan tapi dihindarkan oleh Allah karena dia menuju tempat yang diridhai oleh Allah. Ada orang-orang yang ingin hadir ke kajiannya, ke sebuah majelis ilmu, lalu ia dipermudah oleh Allah, itu ma'iyah, ridha Allah, ada inayatullah. Itu ma'iyah khassah. Dan itu untuk orang-orang beriman. Maka ketika dikatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan, itu ma'iyah khassah. Ma'iyah secara khusus. Inayahnya, pertolongan Allah, keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah, itu kebersamaan khassah. Hanya untuk orang beriman. Inayah Allah tidak akan didapat oleh orang yang tidak beriman. Tapi ada nanti ma'iyahnya itu ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum. Apa di antara makna kebersamaan secara umum itu? Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Mukmin, kafir, taat dia, pelaku maksiat, Allah selalu lihat dia. Allah selalu bersama dia.
Allah selalu mendengarkan. Ada orang yang sudah terlalu banyak dosanya, apakah dia terhalang untuk didengarkan doanya oleh Allah? Tidak. Oleh karena itu tidak ada istilah minder. Oh, saya ini kan orang yang sudah berlumur dosa, banyak kali dosa saya, malu saya minta langsung kepada Allah karena dosa yang banyak tadi. Dicarilah kuburan keramat kiai-kiai yang sudah lama meninggal untuk menitipkan doa tadi, karena malu dia langsung untuk meminta kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Justru ketika ada orang yang sudah berlumuran dosa, banyak kali dosa, dan siapa di antara kita yang tidak berdosa, lalu tiba-tiba menengadah, mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, jangan-jangan itu doa yang didengarkan oleh Allah dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ma'iyah ammah itu didapat oleh semua orang. Ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini bersama kamu di sini, semua orang mendapatkannya. Karena ma'iyah ammah, umum. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu berada bersama kita, dalam artian bukan zat. Oleh karena itu salahlah keyakinan orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana secara zat. Karena mereka menolak untuk mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Oh, enggak tuh katanya. Dibawanya ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kok dibilang di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu zat. Tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu sifat. Karena ma'iyahnya ma'iyah ammah. Allah lihat, Allah dengar. Dari mana diambil makna itu? Diambil juga dari Al-Quran. Ketika Allah menyuruh Musa dan Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, temui itu Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah tagha. Tagha itu tagut. Sudah melampaui batas. Sudah lebih dari batas kewajaran yang dia lakukan. Dia hanya manusia, dia hanya sebagai raja, tetapi dia sudah ngaku-ngaku pula sebagai Tuhan. Dia bilang ana rabbukumul a'la. Diperintahkanlah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Firaun dengan baik. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lalu Allah bilang dalam menceritakan Nabi Musa itu, idhaba ila Fir'aun yang tadi itu, inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Saya dengar dan saya lihat. Saya dengar dan saya lihat. Maka ma'akuma di sini, bersama kalian berdua di sini, bukan zatnya Allah yang bersama Nabi Musa dan Harun, tetapi asma'u wa ara. Saya dengar dan saya lihat. Jelas semua dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidaklah bertentangan antara ayat-ayat yang mengatakan Allah bersama kita dengan ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Maka ketika dikatakan innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa, ini ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus. Allah berikan perhatiannya, Allah berikan perlindungannya, Allah berikan inayah, keberkahan, karena itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Sedangkan ma'iyah ammah, kebersamaan umum, itu Allah menyaksikan kita, melihat kita, itu semua orang mendapatkan ma'iyah itu. Tapi kalau khassah hanya didapatkan oleh orang-orang beriman.
Kalau tiba-tiba nanti ada satu urusan yang kita dimudahkan dalam urusan itu oleh Allah, maka ketahuilah Allah memudahkan kita karena ketakwaan yang telah kita lakukan. Mudahkan urusan orang lain, niscaya Allah akan memudahkan urusan kamu. Selalulah bantu orang lain, Allah akan bantu kamu. Berarti kalau kita mau mendapatkan bantuan Allah, kemudahan dari Allah, mudahkan pula urusan. Buah dari kemudahan yang kita berikan, kita dimudahkan. Ini ma'iyah khasah. Ini adalah ma'iyah secara khusus yang memang itu didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ayat ini sebagai dalil ihsan karena di ujungnya ada walladzina hum muhsinun. Dan mereka-mereka yang muhsinun. Muhsinun itu pelaku ihsan. Berarti berbeda nanti antara ihsan dengan at-taqwa. Sebab at-taqwa walladzina hum muhsinun. Tetapi dalam pembedaan itu bukan sesuatu yang terpisah. Sama dengan dulu pernah kita katakan satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Iza istama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Ada hal-hal yang jika dia dikumpulkan maka berarti dia berbeda. Tapi kalau dia disebutkan secara sendiri-sendiri berarti dia sama. Seperti Islam, iman. Islam kalau disebut iman dan Islam berarti berbeda antara iman dan Islam. Ijaztama'ah kalau berkumpul disatukan berarti berbeda. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, ketika disebutkan Islam saja berarti masuk di situ iman. Ketika disebutkan iman saja masuk pula di situ Islam. Nah, itu perlu juga diingat-ingat terus penjelasan seperti itu. Baik, ini ayat yang pertama dalam dalil ihsan. Ayat yang kedua dalam firman Allah juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertakwalah kepada Allah Al-'Azizir Rahim, yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Allazi yaraka hina taqum. Yang Allah Maha Perkasa tadi yaraka, melihat kamu hina taqum, ketika kamu berdiri, bangun, sholat di malam hari, berdiri, ruku, sujud, berdirinya kita di malam itu Allah lihat. Di sini maksudnya ya yang dikhitab adalah Nabi kita, tetapi maknanya mencakup untuk semua, bukan hanya untuk Rasul saja. Allazi yaraka hina taqum, yang melihat kamu di saat kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka, apa namanya itu, kebersamaan kamu bolak-balik kamu melakukan ibadah ma'as sajidin, fis sajidin, pada bersama orang-orang yang sujud. Berarti ruku kita, sujud kita, Nabi melakukan bersama-sama dan para sahabat saat mereka sujud, itu semua Allah melihatnya. Jadi dalil bahwa Allah melihat kita itu sangat banyak sekali. Bukan hanya ini. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Bahkan setiap kali dikatakan wa huwas samiul basir. Apa arti basir di situ? Maha melihat. Dan itu artinya adalah bahwa Allah melihat karena dia maha. Tidak ada yang tersembunyi dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, beribadah di malam hari, di waktu gelap, Allah akan nampak. Allah akan melihat kita. Karena memang dia maha melihat. Di ujungnya dikatakan innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ada juga di antara ayat yang lain dalil ihsan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idz tufiduna fihi. Tidaklah
takunu fi sya'nin, kamu berada dalam satu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidak pula ada ayat yang kamu baca dari Al-Qur'anul Karim, wala ta'maluna min amalin, dan tidak ada pula amal-amalan yang kalian lakukan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami di situ Allah menyaksikan. Syuhuda, Allah menyaksikan. Istufiduna fi, ketika kalian memang banyak melakukan amalan itu. Oleh karena itu, serahkan saja amalan kita kepada Allah, karena Dia pasti melihat. Tidak mesti kita pamer-pamerkan ibadah kita kepada orang lain agar orang lain melihat. Di zaman sekarang ini zaman belum mulai beramal lagi, tapi udah dipoto dulu. Belum mulai lagi sholat malam tuh, baru bangun ambil HP-nya. Alhamdulillah dibangunkan oleh Allah. Tulis share. Ternyata hanya 2 rakaat bisa dilaksanakan. Baru selesai 2 rakaat, pengen buang air apa, buat lagi. Meskipun 2 rakaat, tapi tetap ada. Doa pula sedikit. Indahnya munajat di malam hari. Macam-macam. Ini zaman sekarang. Sekarang camkan di hati kita, Allah melihat setiap amal kita, biarlah itu dinilai oleh Allah, serahkan malaikatnya untuk mencatatnya, ndak usah lagi save saja di sini ya, hanya itu ndak perlu lagi itu. Dalam persoalan ibadah kita khawatir, ya, soalnya nanti setiap 1 kali 1 jam ditengok itu kan, ada ndak like-nya, kan ini masalahnya nih. Ada ndak orang yang suka. Jangan-jangan ini adalah merusak niat dan keikhlasan. Kalau sudah seperti itu akan sangat jauh dari ihsan. Karena ihsan itu apa? Persoalan hati, nihayatul ikhlas. Puncak dari keikhlasan kita. Hati yang hanya untuk Allah, amal yang mutaba'ah, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah untuk orang lain, berarti keikhlasan sudah ternodai atau cedera. Di buku ini diberikan penjelasan untuk masing-masing ayat, tapi sekira tadi sudah kita singgung, dan insya Allah nanti akan kita sambung penjelasan ayat tadi dengan lebih luas, apa makna yang terkandung di dalamnya. Mengingat waktu, saya kira kita cukupkan pagi ini kajian kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat untuk belajar, apalagi mempelajari persoalan tauhid dan persoalan akidah. Ini yang sangat penting dan mendasar. Kalau ini yang sudah salah, itu akan berpengaruh nanti kepada salah-salah yang lainnya. Tapi kalau ini yang sudah kita luruskan, insya Allah di atasnya akan mudah untuk dibangun berbagai macam bentuk ibadah. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Waktu juga sudah. Silakan. Ingat aja definisinya tadi itu. Bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarah. Beribadah kita kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya, tapi jika tidak, yang kita yakini adalah bahwa Allah melihat kita. Ketika kita yakin Allah melihat kita, itu kira-kira akan asal-asalan enggak kita rukunya? Asal-asalan enggak kita dalam sujudnya? Kita sedang dilihat nih oleh Allah. Kata Rasul kita, ruku, sujud, laksanakan secara baik. Sekarang apakah itu yang kita lakukan? Ataukah asal-asal aja? Asal ruku, asal sujud, asal terlaksana sholat. Maka ihsan itu tidak hanya sekedar dalam ucapan lidah kita saja. Oh, saya ini ihsan nih. Saya sudah berbuat. Nah, itu akan berpengaruh nanti kepada kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Sujud kita. Kata Rasul apa? Fa'aksiru ad-du'a. Perbanyaklah doa dalam sujud. Sekarang sujud kita.
Sadar betul kita dalam sujud itu bahwa kita sedang dilihat Allah. Karena memang yang paling membuat kita dekat kepada Allah itu saat kita sujud. Itu Nabi yang bilang, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat kepada Allah saat dia sujud. Coba saat kita sujud bilang, ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, dan khusyuk. Air mata kita akan menetes pada saat itu. Ingat baik-baik, saat kita sujud paling dekat dengan Allah, apa kata Nabi? Fa'aksirud doa. Perbanyak doa. Kita kalau sudah dekat dengan Allah, perbanyak doa. Insya Allah doa deh. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan itu tidak sekedar ucapan lisan, tapi berpengaruh kepada pelaksanaan ibadah kita itu. Apapun ibadah yang kita lakukan, karena kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, maka jadi tingkatan tertinggi dia, sebab membuat ibadah kita semakin sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Tafadhal. Dia. Kita aja tuh yang buat gitu. Kalau bilang waktunya pendek Pak Ustadz katanya. Kadang lama pula zikirnya lagi daripada sholat. Setelah azan langsung iqamah. Sholat lah maghribnya sangat pendek, zikir mempernya doa. Kalau memang kata Nabi kita itu tempat yang afdal, kita mau pilih yang afdal mana lagi? Situlah saatnya kita memohonkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu dikasih jarak. Azan dengan iqamah itu, dengan memberikan jarak antara azan dan iqamah, itu fadilahnya luar biasa. Di antaranya ya yang tadi itu, memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berdoa. Kedua, memberikan kesempatan orang untuk banyak datang ke masjid. Karena ada orang yang sudah niat dia untuk datang ke masjid, cuma kena sedikit agak lama pula dia di toilet, di kamar kecil. Manusia kan tidak sama keadaannya kan. Ada yang bisa sebentar saja, ada yang lancar-lancar saja. Tapi ada orang yang entah faktor umur, entah apa, udah tidak lancar lagi lama, dia belum nunggu. Dia mau ke masjid sebenarnya, cuma karena masih dalam kamar kecil, orang sudah iqamah, hilang semangat ke masjidnya. Sampai masjid nanti orang udah salam katanya. Jadi kalau dikasih waktu, dia tetap akan datang meskipun nanti dengan terlambat. Tidak apa-apa, yang penting dia sudah datang. Karena melangkahkan kaki ke masjid itu mendapatkan kebaikan. Bagi orang yang sudah ada di masjid, kalau dia sudah berada di masjid pada saat azan, dia duduk menunggu sholat itu saja sudah mendapat fadilah sholatnya. Jadi tidak mesti dia yang sudah ada tuh. Ini kalau orang ini entah kapan datangnya, entah datang entah tidak, komat aja lah katanya. Jadi kita berharap mudah-mudahan di masjid kita tidak seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah coba sampai, dan ini sudah sering kita lakukan. Cuma kadang untuk asar saya tengok agak
agak cepat juga asar. Kadang 5 menit. Asar tuh lebih kurang sama dengan subuh tuh. Kadang ada orang yang tidur, istirahat sebelum sholat. Kasihlah waktu agak sedikit. Kadang-kadang kita terpengaruh. Orang sekeliling sudah iqamah, masa kita belum? Orang sekeliling sudah iqamah, masa kita belum? Itu kalau bersegera seperti itu tidak masuk pada pastabikul khairat itu. Karena tidak mesti jadi patokan. Orang kadang 5 menit setelah azan dia iqamah. 5 menit. 5 menit itu kalau untuk salat sunat, kalau benar-benar dilakukan, itu mungkin entah sudah selesai 2 rakaat, entah belum. Kecuali kalau asal-asal apa aja kan. Nah, oleh karena itu memang perlu untuk dikasih waktu. Lalu yang kita jadikan patokan yang mana? Seandainya di sini sudah hampir selesai, ada masjid lain yang belum, lalu kita cari ke sana. Enggak apa-apa, silahkan. Kita ambil yang biar kita mendapatkannya. Kalau di sini barangkali sampai di situ kita baru parkirnya harus pula pakai kunci ganda. Pas kunci ganda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang rusak pula kunci ganda, nih ulang-ulang pula kuncinya kan. Ini zaman sekarang ini kan pengurus tidak bertanggung jawab atas kehilangan katanya kan. Nah, berarti kita yang harus kunci ganda. Itu aja, itu sudah menghabiskan waktu. Sehingga dengan diatur jarak tadi kita mendapatkan kebaikan. Alasan waktu pendek memang zaman kita sekarang ini sulit untuk diterima. Kan alasan maghrib langsung qomat itu kan itu. Karena waktu pendek. Padahal ayatnya cuma alhaakumut takatsur juga yang mau dibacanya kan. Nabi dulu pernah sholat maghrib, itu ayatnya surat Al-A'raf. Pendek itu. Nah, lagi pula dikatakan ini pendek waktu ustadznya. Itulah yang kayak tadi itu. Setelah selesai salam dari zikir maghribnya itu, dari sholat maghribnya itu, zikir yang dibaca setelah sholat itu dibaca semuanya, itu 3 kali dari lama waktu sholat maghrib tadi. Jadi terkadang kita ini yang disuruh Nabi tidak kita lakukan, yang tidak disuruhnya, yang disuruh Nabi kita tidak buat, tapi yang tidak disuruhnya justru kita buat. Ini semangat seperti ini jauh dari ihsan. Karena di antara nihayatul ikhlas yang ada pada makna ihsan tadi itu kamalul mutaba'ah, sesuai sempurna dengan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik ikhwati fillah, saya pikir sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah semangat belajar dan ditambah pula semangat untuk tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq.
muka senyum kepada saudaramu.